Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali aktivitas kita, mengawali hari-hari kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus pasal 2 ayat 7, demikianlah dikatakan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengenal pribadi Tuhan itu? Ketika setiap orang mendapatkan pernyataan bahwa Allah memperkenalkan dirinya bukan lagi dari perantara, tetapi dia sendiri yang menjadi manusia. Tetapi ketika Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus, banyak orang yang tidak menerima pribadi Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman Allah yang telah menjadi daging, firman Allah yang telah menjadi manusia. Maka ketika Allah melalui pribadi Yesus Kristus menjalani satu misi yang dari Allah, yaitu memberikan penebusan, memberikan pengampunan dosa, sehingga setiap orang yang berdosa mendapatkan belas kasihan Allah dan menerima yang namanya pembenaran. Tetapi sebagai manusia yang tidak mengenal, yang masih meragukan pribadi Yesus, banyak orang yang tidak menerima apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus itu sendiri. Karena itu ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, maka pikiran orang banyak, pikiran ahli-ahli Taurat, pikiran orang Farisi adalah bahwa dia sedang menghujat Allah. Karena pemahaman bangsa itu, pemahaman ahli-ahli Taurat yang mampu, yang bisa, yang layak untuk memberikan pengampunan itu hanya Allah itu sendiri. Maka dari sinilah Yesus secara pribadi sebagai manusia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Maka dia berhak mengatakan dosamu diampuni. Maka disinilah bagi kita setiap orang percaya tidak ada yang bisa memberikan pengampunan kepada kita. Bahkan kita sendiri tidak bisa memberikan keselamatan kepada kehidupan kita sendiri. Maka yang mau dinyatakan hari ini kepada kita, Allah adalah Allah yang telah memberi dirinya dikenal dan memperkenalkan diri. Sehingga hari ini kita menyaksikan dan mengakui bahwa Allah sendirilah yang dapat mengampuni dosa. Maka Allah itu menjadi pribadi di dalam Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah pribadi yang mengampuni dosa. Sampai dengan di kayu salib, dia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Maka dari situlah kita mengenal Allah kita adalah Allah yang pengampun, Allah yang memberikan kepada kita kesempatan
untuk kembali kepadanya. Maka kembalilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebesar apapun dosamu, separah apapun engkau melakukan kejahatan. Tetapi yang mau dikatakan, jangan pernah mengulangi lagi kesalahan yang sama. Karena Tuhan selalu berkata, pergilah dan jangan pernah berbuat dosa lagi. Maka dosa itu harus kita tinggalkan. Pelanggaran itu harus kita jauhkan. Karena kita sudah diampuni. Allah kita yang begitu mengasihi kita telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami, yang memberikan kami kesempatan, di mana Engkau telah mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan anakmu yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menjadi korban penebusan. Sehingga kami ditebus, sehingga kami dimenangkan dan kami dibayar lunas. Karena itu Tuhan ajari kami untuk menghargai setiap pengampunan. Karena hanya Engkaulah Allah yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami menyaksikan dan berkata pada hari, hanya Allah sendirilah yang mampu mengampuni dosa-dosa kami. Ajari kami Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan yang telah Engkau layakkan, agar apa yang kami kerjakan dan hidupi itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.